Ya, teman-teman di pagi hari ya, jam 7.40 tanggal 22, berarti updatean untuk tanggal 21. Saya ucapkan terima kasih kepada Bro Liada Kurniawati ya, Lindia berarti Sis ya. Terima kasih, sama-sama. Arto BBYB-nya udah dibahas ya, tinggal nanti mungkin Arto, Amar, Diana sama Agro ya. Nanti kita bahas, terus dari Rian Dino ya, 4314 Bro Rian. MDY gimana? Bahan aku udah banyak tapi belum dinaikin. Nah, kadang-kadang gitu teman-teman kita tidak sabar teman-teman ya. Kadang-kadang si bandar itu teman-teman suka mempermainkan psikologis kita. Seperti yang sudah ngumpul barang tiba-tiba kadang-kadang nih ya teman-teman ya. Bukannya dinaikin malah dijeblogin teman. Karena itulah hukum kebebasan seorang bandar gitu. Kenapa bandar bisa begitu? Kan dia tuh pingin harga yang terbaik buat dia gitu kan teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Saya bilang kan teknik analisis, bandarmologi ataupun istilahnya fundamentalis gitu teman-teman ya. Tetap akan kalah dengan yang namanya teknikal sabar teman-teman ya. Nanti kita cek untuk MDIY ya. Dari Bro Simon ya, terima kasih buat update IC-nya, ISA ya. Nanti untuk yang lainnya kita bahas kembali ya. Dari Heyi T5V ya, Helipo Group menghijau, betul teman-teman ya. Oke, dari Bro Short Face ya. Terima kasih, sangat bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang penting teman-teman punya kebermanfaatan, silahkan diambil manfaatnya teman-teman. Oke, dari CP Medar, Sampurasun, Sampurasun Rampes ya. Dari Bro Medar Bentang Pawarang, Widi Ngabandungan Ilmu Penemuna, Mugi Jantan Ama Ibrahim. Amin, amin, amin. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dari Bro Rolal ya. Dari Bro Rolas ya, terima kasih berkat ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya biar teman-teman tidak nyangkut. Kita kembalikan ke hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai teman-teman nunggu untuk kejemput. Lebih baik nunggu untuk dapat gain, dapat cuan gitu kan. Daripada teman-teman menunggu untuk kejemput. Lebih baik teman-teman bersabar ketika mengambil keputusan. Kalau kata teman kita itu, jangan takut ketinggalan kereta. Tenang aja teman-teman ya. Karena kereta yang lain juga masih ada. Oke, dari Bro Eko mantap katanya. Makasih Bro ya. Bro Eko tuh sering komentar. Terima kasih Bro Eko ya. Dari Bro Andre Ju ya 1665 itu kalau 7 titik masuk kalau 9 watt jumlah sekian. Itu kan tiap hari berubah sesuai dengan harga terakhir closing. Kalau dibilang harga aja kayaknya salah deh. Saya menghitung teman-teman berdasarkan harga yang sekarang gitu teman-teman ya. Jadi kalau PR rasio itu PR itu teman-teman ya, kalau PR ya. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau PR yang di sini emang dia setiap harinya berubah, makanya patokannya itu saya memakai PR rasio teman-teman di sini nih. Contohnya cuan ya. Cuan ya. Nah, makanya pakai PR rasionya rata-ratanya di sini teman-teman ya. Makanya tidak menghitung berdasarkan PR rasio yang di sini gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang saya itu kalau makanya teman-teman silahkan aja bisa menggunakan, contohnya kan kalau EPS bisa pakai EPS, pakai anualis teman-teman ya. Kalau saya seringnya pakai EPS gitu kan. Anualis juga bisa. Nah, untuk harga wajar bisa nanti kita jelaskan deh teman-teman ya untuk istilahnya kalau harga wajar kan selama 3 tahun rata-rata sekian. Bergeraknya paling 0, sekian teman-teman. Kenapa? Karena eh, yang paling simpel itu menghitung harga wajar itu pakai rumus itu teman-teman ya. Oke, nanti kita jelaskan untuk hal yang demikian teman-teman ya. Baik, dari Broklow di 168 ada yang arah tapi keesokan harinya open langsung drop. Betul, kadang-kadang begitulah teman-teman ya. Seorang bandar itu kalau mempermainkan fisiologis retail itu seperti itu. Oke, untuk baca komentarnya sudah, mari kita bahas untuk emiten teman-teman yang lain ya. Baik, kita mulai dari Suri teman. Apakah akan ke 50 Suri? Suri itu adalah emiten yang pernah ke 50 teman-teman ya. Nah, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan ya, emiten yang ke-50 itu suka di ke-50-kan kembali teman-teman ya. Setelah tiba-tiba ke atas teman-teman ya, tiba-tiba drop langsung ke bawah lagi. Nah, kadang seperti itu karena itu hukum hukum alamnya seperti itu gitu teman-teman. Ketika emiten yang ke-50 ya dia akan dijatuhkan ke-50 lagi apalagi kalau punya PR ya. Kalau Suri kan di sini sebenarnya belum nggak punya PR teman-teman. Suri itu tidak punya PR di sini ya. Tidak punya PR kalau Suri itu.
Jadi, kalau ke 50 kan karena ini adalah emiten 50, perhatikan teman-teman ya. Ini emiten 50, jadi kalau setiap emiten yang dijatuhkan ke 50 walaupun udah tinggi kadang-kadang tapi dibatasi tingginya, dia biasanya berdasarkan hukum alamnya, berdasarkan hukum sejarahnya, ketika emiten di 50 pasti ke 50 kan lagi. Itu sebuah hukum alam teman-teman ya. Makanya banyak teman-teman kita itu yang hobi saham 50-an seperti itu, dia udah tahu teman-teman ya. Udah tahunya kenapa? Karena, oh ini emiten 50 pasti ke 50 tenang aja. Nanti akan beli di 50 tinggal tunggu aja nanti juga naik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, tinggal kita lihat ini si, apa namanya, si Suri ini batas kenaikannya di mana gitu kan. Pada Suri ini adalah emiten yang di-up duluan 154 ke angka 714. Nah, berarti ini emiten yang di-up duluan. Nah, bila mana emiten yang di-up duluan biasanya tidak jauh teman-teman. Makanya dia harus bikin siklus dulu. Dia siklusnya di mana? Contohnya ini di siklusnya belum pernah mencapai ke harga IPO, berarti siklusnya satu kali baru satu kali aja di sini teman-teman nih. Ya, di angka berapa ini? 6, nah, sebenarnya di angka 64. Nah, jadi kalau kalau kecenderungan seperti itu saya di 64. Dan maka dia harus bikin siklus itu 1 kali. Dia mentoknya sampai di harga berapa? Contoh dia bentok hanya di angka 144. Nah, nanti ke depannya itu, standar itu di situ teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami. Jadi dia harus punya siklus dulu 1 kali. Nah, kalau dia sudah bikin satu siklus sungai sampai ke level atas lagi, nah berarti suatu saat dia akan ke situ lagi. Kalau ini adalah emiten di-up duluan. Nah, biasanya emiten yang di-up duluan itu kalau bandarnya berkehendak ya dia akan, mencapai harga pucuknya lagi untuk membuat siklusnya, ataupun dia hanya biasanya untuk, menempuh harga ke harga IPO-nya aja. Biasanya di situ teman-teman, di rata-rata di situ. Makanya ini kalau ke harga IPO masih bisa up teman-teman kalau Suri itu. Ini emiten yang 50-an, artinya kalau dia ke 50-an ya pasti pasti ke 50 lagi. Suatu saat akan ke 50 lagi. Nah ini, si PRS-nya rata-rata 71, ini udah fix milik bandar. Ya teman-teman, seperti itu ya. Nah kalau sekarang betul teman-teman ya, tinggal ini kalau dia jatuh daripada MA, 200 maaf, MA 20 teman-teman di angka 53 ya cenderung dia akan ke bawah ya. Tapi sekarang kan masih posisi uptrend karena posisi MA 20 pun walaupun di angka 56 tapi posisi uptrend. Kenapa? Karena si, MA 20 ini belum dilewati, masih posisi uptrend ya teman-teman ya. Makanya kalau emiten-emiten 50 teman-teman yang baru masuk di bursa, lebih baik teman-teman jangan sampai teman-teman beli emiten 50 walaupun itu peluangnya bagus, lebih baik teman-teman jaga porto teman-teman. Upayakan yang baru masuk di bursa ya, baru masuk di bursa 1 tahun, 2 tahun, saya sudah mengalami, 2 siklus gitu ya. Saya juga masih mengambil berdasarkan fundamental aja, biar apa, biar menjamin karena dulu itu saya ambilnya yang ini, semuanya diambil teman-teman, sampai scalping apapun diambil, emiten apapun diambil. Ternyata berdasarkan pengalaman itulah maka saya bilang, "Oh ya udah, berarti kita harus ngambil di bawah lagi, jangan sampai kita memaksakan diri untuk masuk." Kalau dan setiap emiten yang di 50 berdasarkan hukum kebiasaan dia ada di 50. Nah, untuk sore ini berdasarkan data yang saya lihat di sini bandar lokalnya terus akumulasi ya, walaupun ada pembuangan yang sedikit per hari kemarin pun masih akumulasi. Artinya ini masih diakumulasi sama seorang bandar, lokalnya. Nah, target selanjutnya ada di angka teman-teman di angka 81, terus di angka 111 dan di angka 143. Targetnya kemana lagi? 370 teman-teman, itu target agak lama dikit, tapi saya pikir yang sederhana aja, bukan sederhana, yang apa, yang terdekat aja dulu teman. Ini ada tanda kenaikan di angka 63, mungkin bisa ke situ teman-teman ya. Karena ini resiko kepala merah, saya pikir sih kalau kepala bisa up teman-teman ya. Hasil bandar lokal pun masih terus akumulasi walaupun ada pembukaan hanya sedikit aja. Lanjut ya, ada Semil, oh Semil lupa. Semil teman-teman, Semil kelewat semalam ya. Makasih teman-teman atas, konfirmasinya. Nah ini Semil sudah mulai bagus teman-teman ya. Secara ATH sudah mulai bagus, cuman ini belum belum menuju ke atas nih, ya. Nah, ini baru menyentuh aja, tanda kenaikannya. Nah, ada target terdekatnya di angka 282. 282 bisa lolos teman-teman ya, ada target selanjutnya di angka 328 teman-teman. Mungkin kalau ke sini bisalah untuk menutup gap-nya gitu kan. Kita cek, kita tulis aja target di sini teman-teman ya. Target 25 0 22 22 05 25. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita ganti ke 14 biar agak gede dikit. Nah, oke teman-teman ya. Ini sudah mulai melewati MA 10-nya ya. Jadi sudah tinggal satu konfirmasi lagi. Mungkin hari ini mudah-mudahan bisa sampai ke angka 282 untuk menutup, gap-nya teman-teman. Dan untuk ISIA juga sudah mulai bagus ya. Bandar lokal sudah akumulasi, perhatikan bandar lokal akumulasi dan bandar foreign pun demikian. Kalau kita cek untuk bandar foreign ini siapa yang masuk tanggal
terakhir tanggal 21. Ada CC teman-teman yang masuk 90,2. Saya pikir sih bisa teman-teman untuk ke level 280. Makanya ini 280 harus bisa dilewati untuk melewati target selanjutnya di angka 324. Nah, ini 324 teman-teman. Nah, ini kalau dia sudah melewati EMA 10-nya sudah mulai secara teori harusnya sudah mulai uptrend ya. Kenapa? Karena sudah EMA 10 sudah mulai di bawah candle. Nah, kita lihat sebenarnya posisinya di mana, jangan sampai teman-teman beli kemahalan gitu kan harganya walaupun terlihat MI seperti itu teman-teman. Posisi dari tengah ke bawah, berarti ini masih posisi murah teman-teman. Cuman belum murah banget karena dia pernah menyentuh 2 kali di angka 136. Nah, teman-teman kalau beli sekarang betul murah karena dari harga tengah ke harga bawah, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana area penurunannya ya. Teman-teman harus bisa yang namanya strategi ketika dia turun, ketika dia naik. Oke, teman-teman ya. Karena masih ada meninggalkan gap yang sangat lebar di angka 181 sama angka lebar di angka 132, minimal ke 132 teman-teman di sini. Ya di angka 136, 132 ada area murahnya. Kalau ini setengah murah lah teman-teman ya, karena sudah melewati tengah daripada harga mahalnya. Maksudnya kalau sudah tengah ke atas itu harga mahal. Ini 24 biasanya kalau 24 suka milik fundamental teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ini emiten yang baru kemarin sore teman-teman tahun 2023 jadi belum ada harga wajarnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa sampai ya ke targetnya yang terdekat dulu deh teman-teman di sini nih ya. Nah, dia harus bisa melewati ada gap yang sangat lebar itu yang harus dikunjungin karena setiap gap itu harus tertutup ya. Tidak sama shadow, saya pengennya sama body teman-teman ya. Tidak ada peningkatan untuk net income-nya tapi secara revenue bagus ada peningkatannya 28 dan di sini 24. Nah, kalau secara PR ratio dalam posisi mahal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen harga murah mungkin di harga murahnya aja di angka 136, 132 ya ataupun di bawah sini nih di angka 161 teman-teman ya. Oke, tapi posisi sekarang posisi untuk pengambilannya sudah mulai bagus ya antara foreign sama barang lokal terus akumulasi. Saya pikir sih bisalah kenaikan sebentar ke angka 286. Apabila jebol teman-teman terus ada koreksi, koreksinya tidak melebihi harga 246, cenderung dia akan uptrend kembali bisa menjadi menjemput ke 330. Nah, kalau udah 330, 300-an, nah dia sudah mulai agak di harga tengahnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai harga tengahnya mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, lanjut ada laju, teman-teman ya. Lalu laju perahu laju. Laju ini kalau teman-teman perhatikan di sini teman-teman laju ya. Nah, kemarin kan sudah mencebu harga tanda kenaikannya ya, tanda kenaikan yang kedua, cuman dia langsung ada tekanan dari atas gitu teman-teman ya. Makanya saya bilang udah laju ikutin aja gitu kan tanda kenaikan di angka 68 di angka 79. Nah, ini adalah laju untuk apa namanya? Chart beat-nya ya. Nah, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman karena emiten yang di-up duluan 131 ke angka 397. Tapi ini tidak pernah menyentuh harga over. Artinya suatu saat akan ke lebih tinggi lagi. Cuman untuk saat ini dia belum bikin siklus, hanya siklus sampai sini aja ke angka 87. Makanya target saya itu tidak jauh-jauh dulu dari siklus ini. Kecuali kalau 87 bisa dilewati, kemungkinan dia akan di atas harga IPO-nya. Ke harga IPO, maaf, harga IPO ya. Tapi dia di harga IPO pun masih posisi murah banget. Nah, mungkin targetnya ke harga murah aja 150 apabila dia bisa melewati siklus yang sini 186. Makanya saya targetnya nggak jauh-jauh dulu kan teman 79 gitu kan. Ada sampai 93 nih. Ya, sampai 93 aja targetnya di sini. Kita tulis target di sini ya. Jadi ini emiten belum membuat siklus teman kalau soal bikin siklus. Nah, ini emiten yang 50 teman-teman. Suatu saat akan ke 50 lagi kalau sudah ke atas. Berdasarkan hukum kebiasaannya seperti itu ya. Posisi sekarang itu bandar lokal keluar, foreign masuk. Bandar lokal keluar, foreign masuk. Ada si foreignnya, ada si Cece bagus teman-teman. Cece sudah mulai masuk. Cece jualan 15, beli 30, berarti masih ada sisa setengah barang. Nah, ini untuk bandar lokalnya siapa yang jualan ada EP ya, EP, PD yang nerima si AG bagus teman-teman nih. Ini yang nerimanya broker bagus semua teman-teman ya. AG, YP, KK, YTP, AT itu bagus teman-teman ya. Dia sering dipakai sama bandar. Broker bandar menggunakan ini dari bandar luar teman-teman ya. Mudah-mudahan yang mengadu nasib mengadu nasib. Yang ingin menjajal teman-teman untuk laju ini ya. Kembali sudah mulai ke angka 77 ya. Ini targetnya sih teman-teman angka 93 kalau ada kenaikan. Nah, ini kan dia bagus teman-teman dari bawah itu ke 50 ke harga arah itu ke sini 64 teman-teman ya. Dia cenderung bagus. Dia selagi selagi dia tidak melewati ini teman-teman ya 64-nya. Ini tanda ada gap teman-teman. Paling kalau turun ke sini masih aman.
Bahkan turun ke level 53 aja, 53, 54 masih aman. Kenapa? Karena masih MA10-nya masih menuju ke atas, teman-teman ya. Walaupun kecil seperti ini nih, maka penurunan ke level 54 aja masih aman. Cuman ingat kalau emiten yang 50 itu bandarnya, teman-teman ya. Bandar lokal jualan ya di harga tingginya. Kemarin bandar foreign yang jualan juga di harga tinggi, teman-teman ya. Nah, bandar foreign sudah mulai ngambil lagi dikit, yang mudah-mudahan dengan ngambilnya bandar foreign si emiten ini bisa dapat ya minimal dia ke harga 64, 68 dengan cara diam ya, jangan sampai shadow lagi. Hanya kalau sampai shadow 68, teman-teman dia cenderung saya tidak akan dihapus target ini. Target di sini tidak jauh-jauh, teman-teman. Mudah-mudahan dengan di up-nya ini si bar lokal sudah masuk dan menjadikan emiten bisa minimal ke 93, minimal 93 aja dulu, teman-teman ya. Tapi hati-hati teman-teman, ini ada meninggalkan gap nih, hati-hati dia meninggalkan gap untuk kenaikan kemarin. Nah, kalau dia turun lagi, apalagi ada tekanan, teman-teman, ada tekanan ya. Nah, mudah-mudahan si bandar foreign-nya ini nih, saya berharap ke bandar foreign untuk mengumpulkan barang lagi atau dia cenderung bertransaksi di arah sini aja. Jangan sampai jatuh ke bawah lagi gitu kan. Oke, teman-teman, untuk laju seperti itu ya. BJBR, teman-teman, BJBR, Bank Bangunan Daerah Jawa Barat ya. Nah, ini sudah mulai bagus BJBR, teman-teman ya. Sudah mulai bagus, perhatikan untuk bandar foreign-nya 14 Mei. Dia sudah ngakumulasi ada si BK, teman-teman, untuk tanggal 21-nya. Kita cek untuk tanggal 14 siapa yang ngambil. BK yang paling banyak JPM. Ini broker bagus semua. Broker yang sering memaaf harga, teman-teman ya. Nah, secara TA posisi uptrend ya. Kenapa? Karena MA10-nya berada di bawah candle. Ya kemarin kan sempat downtrend ya. Ini target ke sini aja yang terdekat 955. Ini ada gap yang sangat lebar kemarin ketika pembagian dividen ya. Target ke sini bisa, teman-teman ya, 955 bisa. Target sell di angka 1005, angka seribuan. Ini harga wajarnya 836. Nah, berarti 836 sekarang berarti dalam posisi berdasarkan harga wajar dalam posisi mahal, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menghitung harga wajar berdasarkan PBP ya, di sini 1326 itu adalah harga daripada harga wajar berdasarkan PBP, teman-teman ya. Ini posisinya uptrend, mudah-mudahan bisa sampai ke level 955, teman-teman ya. Karena kalau berdasarkan harga PBP masih posisi murah. Dan bandar foreign dan bandar lokal cenderung akumulasi. Sini sudah mulai akumulasi lagi. Kita cek BJBR posisi di mana? BJBR. Teman-teman harus bisa memperhitungkan ketika dia turun ke bawah ke 835 ataupun ke bawah lagi ke angka 775. Teman-teman harus siap dengan yang namanya strategi, teman-teman, untuk turun. Kalau untuk take profit, teman-teman harus punya strategi juga ya, apakah pakai persenan, apakah pakai TA, ataupun teman-teman pakai bandarmologi ataupun foreignmologi gitu kan. Kalau foreign sudah jualan ya udah saya jualan, contohnya seperti itu gitu kan. Nah, kan kalau pengikut foreign sudah masuk, teman-teman, pengikut bandar lokal juga sudah masuk. TA juga harusnya sudah masuk, kenapa? Karena MA10 sudah mulai di bawah candle ya, seperti itu. Target bisa ke angka MA200, teman-teman, ataupun ke angka menutup gap-nya di sini ke angka 955. Oke, kita lihat ini untuk semil ya. Nah, posisi lagi dari tengah ke bawah berarti posisi murah, dan kemarin sudah sampai supportnya ya. Dan sedikit lagi ke 665 support tapi dia mantul. Nah, mudah-mudahan dengan mantulnya ini dia minimal harus bisa target ke sini, teman, ke target sini nih biar bisa uptrend. Kenapa? Sudah melewati area yang tinggi baru dan dia tidak pernah melewati supportnya ataupun tanda penurunannya. Biarkan ini menjadi target penurunan masa depannya lah, teman-teman ya. Tapi kalau dia turun lagi ke level 780 berarti sudah murah dan dia menutupi PR-nya, itu akan lebih baik lagi. Tapi secara pungutan sudah mulai bagus, teman-teman ya, dari bandar lokal atau pemain. Mudah-mudahan di angka 955 adalah target untuk kenaikan sementara. Apabila bisa melewati ke target ini berarti dia mau uptrend ya. Ini patokan ini, teman-teman. Kalau bisa melewati 955 cenderung dia akan uptrend. Oke, teman-teman, untuk BJBR seperti itu. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada Jaya. Dulu saya sempat di Jaya, teman-teman ya. Ini agak alot, teman-teman. Naiknya agak alot, saya panjang. Jaya itu. Tapi secara valuasi ini kita lihat nih. Jaya itu kan PRS-nya 12, teman-teman ya. Sekarang lagi harga murah banget. Ini emiten sebenarnya baru dari 365 ke angka ini sudah over ke 500 ya. Nah, targetnya jangan jauh-jauh, teman-teman ya.
Kalau teman targetnya ke 140 ataupun ke angka 127 itu masih bisa kejemput ya. Jaya itu ini posisi yang alot, emiten yang alot teman-teman ya. Ini tanda penurunannya sudah dijemput dengan baik, tanggal 8 dia ikutan, ikutan. Ini ada target tanda penurunan teman-teman ya di sini nih. 88 dia harus ini ada tanda kenaikan di angka 94. Ini targetnya di sini teman-teman. Nah, targetnya ada 133. Nah, ini juga nih ada target di MA 200-nya ya. Nah, teman-teman ini emiten yang agak alot dikit teman-teman ya. Jadi ini emiten itu agak susah, kadang-kadang pakai shadow gini nih dia naiknya itu. Tiba-tiba naik aja. Kembali sampai ke 111 gitu kan. Turunin lagi shadow-nya lama ini. Teman-teman harus bersabar di sini ya. Harus bersabar. Saya pengalaman di Jaya itu dari dulu 109 perak teman-teman ya. Saya dijual itu agak lama tuh. Tiba-tiba saya bilang ini pakai shadow bedanya kalau shadow pasti diangkat kembali. Saya take profit itu di angka 125 apa 120. Jadi tidak banyak-banyak tapi nunggunya lama. Tapi cuan juga teman-teman. Jadi walaupun nyangkut di angka 110, teman-teman itu masih bisa kejemput ya. Karena bisa sampai 140-an teman-teman di atas sini. Ya, bisa ke harga murahnya 100 ataupun ke angka 120 ya. Dia pernah ke angka 130-an ya. Di angka 130. Nah, itu isian dulu. Sementara ini barang lokal masih keluar teman. Perhatikan bandar lokalnya keluar dan Polres tidak melakukan apa-apa. Ini yang berkuasa itu bandar lokal ya. Tunggu aja sampai bandar lokal benar-benar akumulasi lagi. Ini tanda penurunan, ini saya hapus aja sini ya. Tanda penurunan ada di level 88. Nah, ini sudah mulai bagus. Berarti tinggal 88 lagi sama di angka 79. Nah, kalau dia dikasih ke angka 79, teman-teman, itu ambil. Kenapa? Karena dia targetnya ke angka 110 juga itu bagus, teman. Rata-ratanya dia dijual di angka di sini nih. Di angka 107. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Saya juga dulu sering, oh ini saya bilang jangan beli emiten ini di atas harga 100, teman-teman ya. Harus di atas, maaf harus di bawah 90-an, 80, 86. Maka kalau di angka 70 ambil aja ya, walaupun posisi downtrend. Kenapa? Nanti dia take profit di angka 100 aja pasti kejemput 104 sering. Kalau 100 itu sering kejemput 100, 114, 115, 118, 120. Nah, itu keseringan tuh. Nanti turunin lagi, tapi dia posisinya sideways seperti ini teman-teman biasanya ya. Nanti kalau mau masuk di smart money yang masuk dulu nih. Smart money kalau sudah masuk biasanya bagus teman-teman. Kalau sementara barang lokalnya masih jualan, lebih baik teman-teman santai aja kalau mau beli. Tapi kalau sudah beli emang alot ini teman. Ini emiten alot. Tapi teman-teman perhatikan nanti ketika ada sideways ini, udah jual aja dulu teman-teman. Ngambil di angka 80 ya. Ini kan 90, 80, 76 teman-teman. Itu akan lebih bagus lagi kalau di situ. Oke teman-teman, kenaikan itu biasa di bulan apa nih? Di bulan Agustusan teman-teman ya. Bulan Agustus. Ini Agustus itu di-up teman. Jadi teman-teman kalau nyicil sekarang juga boleh teman-teman. Kenapa? Karena nanti bulan Agustusan lah teman, kurang lebih bulan Agustusan, Agustus, September, Oktober lah. Nah, bisa di-up biasanya teman. Untuk sementara ini lagi dalam posisi dia pembuangan seorang bandar lokalnya. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi Jaya itu emiten yang alot teman-teman ya. Tapi kalau sudah naik lumayan teman-teman. JPFA. JPFA. Ini kalau nggak salah sudah berhenti pengawalan ya. Oh, belum ya? Oh iya, pengawalan selesai tapi sudah downtrend kembali. Nah, teman-teman kalau downtrend begini saya mau itu lagi teman-teman. Tanda kenaikan sudah dibikin dan sudah kejemput. Ya, ini tanda kenaikan lagi sudah dibikin sama dia teman di angka 1855. Nah, tunggu aja teman-teman, ini kan lagi dipermainkan di angka MA 200 teman-teman ya. Lagi dipermainkan di angka MA 200. Nah, dia kalau turun ke level sini hati-hati dia punya PR teman-teman di sini di angka 1755 sama di angka 1715. Berdasarkan harga wajar itu di angka 3600-an ya. Nah, posisi Bandar Polres lagi jualan dulu nih ya. Lokal ngambil tapi ada jualan satu hari kemarin jualan tapi pengambil lebih banyak. Kalau mau ngambil lagi teman-teman ya MA 10 di bawah kanan menuju ke atas seperti biasa teman-teman ya. Jadi upayakan teman-teman ngambil MA 10 di bawah. Ini lagi dipermainkan di MA 200-nya. Nah, ini kita lihat JPA posisi JPFA. Nah, kalau dari saya teman-teman kadang-kadang kalau saya ingin ini kan harga murah. Nah, ini JPA itu masih standarnya di harga tengah, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti ke depan targetnya di angka 2000 aja. Nanti kalau mau teman-teman ngambil di area 1100-an. Kecenderungan dia ke situ di bawah ke situ. Turun, nah lihat ke 1100-nya pasti dia ketembus.
lebih baik teman-teman mungkin akan turun sedikit atau enggak nanti teman-teman, bisa ngambil di angka 1.100. Kalau sekarang dalam posisi downtrend aja teman-teman ya. Kalau menurut Gunung Bukit yang posisi downtrend. Kenapa? Karena posisi MA-nya juga belum pernah, istilahnya di bawah candle lagi, cenderung dia kemarin di sini udah mulai bagus ya, cuman harganya sudah mulai mendekati. Ini targetnya harga tengah aja teman-teman, jangan jauh-jauh. Walaupun lepas ke angka 3.000 bisa aja ke angka 3.000 teman-teman, cuman kita itu harus berpikirnya, "Oh ini memang ditakdirkan," gitu kan. Udah 2 kali ini di angka, 2.000-an teman-teman, walaupun berdasar harga wajar itu di angka 3.000-an, mungkin nanti kalau mau ngambil lagi tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Apabila teman-teman dia bisa menjebol area 2.000-an kembali, terus menuju ke angka 2.120, berarti kan ini sudah dilewati nih yang tertingginya, ya. Yang tertinggi sebelumnya ataupun di sini sudah dilewati. Nah, posisi uptrend-nya ada kelihatan teman-teman. Tapi kalau tidak bisa melewati, cenderung stuck di angka 2130 berarti dia betul mau dimainkan di area sini aja. Nanti targetnya teman-teman ya kalau, MA10 di bawah kanan menuju ke atas jangan jauh-jauh dulu targetnya. Mungkin teman-teman bisa ke level 1895 ataupun ke sini nih. Di bawah ini ya, di bawah 2000 lah target target untuk kenaikan sementara karena sudah mulai downtrend. Nah, makanya targetnya di sini aja di angka 1950 ataupun di angka sini. Karena posisinya sekarang posisi, belum bisa masuk, kalau saya sendiri tidak masuk. Kenapa? Karena posisi sekarang, masih di MA-nya masih ketembus aja. Tanda penurunan sudah dibikin 175 sama di angka 1715. Nah, kalau sekarang saya bilang, "Ah, ini udah mulai di harga tinggi teman-teman ya, walaupun harganya agak murah ke bawah, cuman secara hitungan saya Pundacat ini berdasarkan Pundacat, saya tidak akan beli di sini teman-teman, saya akan lebih bersabar lagi untuk beli di bawahnya." Karena ke angka 1.100 itu sering terjadi, ya. Jadi 2 kali di tahun 2020, terus di tahun 2023 dan kembali tahun 2024. Jadi tahun 2024 hanya di-up sampai ke angka 1.370 teman-teman. Apakah bisa ke atas? Kalau berdasarkan harga wajar bisa ke atas, kan 3.600 teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau teman-teman mengambil sekarang posisinya itu sudah mulai, mendekati harga tengah. Murah sih teman-teman di sini murah. Cuman ya hati-hati aja karena dia kecenderungannya dijual di harga sini, di harga tengah, kecenderungan di harga tengah. Makanya kalau saya tadi bilang kalau dia bisa menembus area 2.100 dan ke angka 2.120 lagi bisa jadi dia, ke angka 3.000-an. Tapi kalau cenderung dia ditahan teman-teman di angka 2.100 dan tidak mau ke atas lagi berarti cenderung dia mau downtrend kembali. Nah, lebih baik teman-teman nanti nunggu di angka 1.100 aja gitu kan. Karena kecenderungan di situ terbayar teman-teman 1.100 itu murah ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk JPFA ya. Kita lanjut ke gemes teman-teman, gemes gemes. Kita cek gemes, ini gemes baru dibahas ya. Nah kalau baru dibahas saya suka. Nah gemes itu teman-teman posisi sekarang posisi mahal ya. Mahalnya kenapa? Karena dari harga tengah ke atas. Jadi teman-teman ini dijual di harga premium ya. Gemes itu dijual di harga premium. Nah, dia sudah mantul dari harga tengah ke bawah. Artinya walaupun murah, walaupun sudah turun sudah murah teman, tapi dia cenderung dijual di harga mahal. Kenapa? Karena dia lewat daripada MA, maaf, harga tengahnya. Jadi dia dijual di harga premiumnya. Murah tapi dijual di harga premium, teman-teman. Kita cek gemes untuk, PR rasio sekarang saya pengen lihat. Di mana di mana di mana. Nah, ini akan PR-nya kan 5 kan teman-teman, 5.53 ya. Di angka 7. Nah, berdasarkan PR rasio sekarang dalam posisi mahal teman-teman ya, untuk harga sekarang gitu kan. Nah, makanya kan rata-ratanya 5, rata-ratanya tuh 5, sekarang dijual 7 berarti dia dijual di harga premium aja, teman-teman ya. Premium itu apa? Jadi dari harga tengah ke atas saya bilang itu harga mahal, ya. Dijual di harga mahalnya dia. Nah, tapi secara MA ini posisi posisi uptrend. Kenapa uptrend? Karena posisi MA10-nya di bawah candle. Nah, ini apabila turun ke sini hati-hati nih. Nah, ini kalau turun ke sini ke angka 9.300 masih aman karena masih ditahan di MA 20-nya. Kecuali kalau dia sudah loss dari sini teman-teman. Nah, di angka 9075 dia akan cenderung turun kembali. Sini bagus. Ini bagus teman-teman. Jadi mantul di sini ya 7325 ya.
Berarti ini mantul di harga tengah, teman-teman. Di sini dia meninggalkan jejak penurunan, ada gap kecil di sini. 7525, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Para Bandar Lokal sudah ngambil kembali kemarin ya, tapi Bandar Foreign cenderung jualan. Tapi posisi TA masih posisi uptrend. Target kemana nih, teman-teman? Kita lihat di sini kita gedein, harus digedein, teman-teman. Kalau nggak digedein nggak kelihatan. Nah, ini kepala kembar, bagus. Iya, nah ada teman-teman di sini. Satu, dua, teman-teman ya. Nah, apabila bisa melewati 10.500 dan cenderung dia target ke 10675 cenderung akan uptrend karena sudah melewati bukit tertinggi di sini, teman-teman ya. Nah, kita kecilin dulu apakah ke atasnya ada. Nah, ini ada ke atasnya teman di sini nih. Di angka 11 ribuan, yang paling tinggi 14.000 ya. Ya, teman-teman kalau berdasarkan harga 10 tahunan dan posisi mahal, teman-teman ya. Jadi dijual di harga mahal. Nah, begitu juga dijual di harga tengah ke atas, teman-teman. Artinya ini dijual di harga premium, teman-teman ya. Dijual harga premium untuk si gemas ini. Nah, berdasarkan PR rasio kan di sini 7, teman-teman ya. Nah, harga sekarang itu di angka 750. Nah, sekarang itu di angka 5.35 berarti kan rata-ratanya 5 dijual 7 berarti mahal. Berarti sekarang dijual di harga mahalnya. Nah, kalau secara TA posisi uptrend, ingat ya. Secara PA posisi uptrend, tetapi secara bandar foreign kalau pengikut foreign flow sekarang lagi jualan foreign flow-nya. Nih ya. Kalau bandar baru masuk. Tapi jadi ada secara TA uptrend, tapi secara bandar foreign bandar lokal sudah mulai masuk, cuman foreign lagi jualan. Nah, seperti itu teman-teman untuk si gemas ini. Dan ingat posisi ini adalah posisi tengah ke atas, artinya teman-teman ini di harga mahal. Jadi kalau saya sendiri ingat, saya cenderung tidak akan mengambil yang seperti, saya akan nunggu lagi dia di level sini di angka 5790, yaitu PRS-nya 4. 4 berarti kalau 4 kan satu kalinya itu ke angka 5. Berarti cenderung murah. Jadi saya suka ngambil itu emiten yang sudah lepas daripada harga tengahnya. Jadi gearnya enak, kita juga ngatur posisi untuk planningnya enak, teman-teman. Itu yang suka saya lakukan, ya. Tapi teman-teman kalau suka dengan kenaikan yang maksimal ataupun istilahnya adrenalin ya silahkan aja. Posisi sekarang masih posisi uptrend gitu kan. Dan pungutan bandar lokal sudah mulai masuk gitu aja, teman-teman. Tapi ingat, saya mengingatkan ini posisi tengah ke atas artinya posisi mahal. APLN punya di angka 117 target ke berapa? APLN. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya saya sudah ngasih target-target teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngambil istilahnya video yang lama pun ya sebenarnya sudah bisa terlihat jelas gitu kan. APLN posisi murah banget. Ini kan PRS-nya 2 kali teman-teman ya positif. Positif 2. Kenapa murah banget? Karena berdasarkan Punda Chart dia berada di posisi garis bawah di bawah lagi berarti murah banget. Jadi ini harga murahnya di angka 120. Jadi teman-teman targetnya ke harga murah aja. Karena harga murah itu cenderung ketembus. Dari sini ketika gua cenderung ke 120 ketembus teman-teman ya. Oke lah kalau mau silahkan aja. Cuman kalau teman-teman ratanya ke 120 cuan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nunggu ke atas sedikit ya teman-teman harus bersahabat dengan waktu ya. Ini target saya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman. Jadi nih tercapai. Tanggal berapa? 21 ya. Kemarin kan. Nah, ini kan buat itu aja teman-teman, buat sejarah aja. Saya hapus aja. Ini sudah tercapai dengan baik, ini juga sudah tercapai. Nah, ini sudah tercapai dengan baik ya. Di sini. Nah, sebenarnya kita hapus yang ini aja lah. Nah, ini juga sudah tercapai dengan baik teman-teman, tapi belum saya hapus ya biarin aja ya. Ini pas banget di tanda kenaikannya di MA 200 ya. Nah, tinggal ada target kemana nih? Ada di angka 115. Terus kemana lagi? Nah, di angka 140. Yang kemana 160 dan terakhir di mana? Terakhir nah di sini 238. Ini target terakhir di sini teman. Ini buat saya teman-teman. Target. Nah, teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu aja sebenarnya kalau teman bersahabat dengan waktu, target yang saya nyanakan bisa kejemput. Tapi teman-teman saya pikir lebih baik teman-teman usahakan kalau ingin yang terdekatnya di angka 120 aja. Karena itu target yang rasional. Rasionalnya apa?
karena dia cenderung nyampe situ ya, 120 nyampe. Nah, ini posisi untuk isiannya bagaimana isiannya, kita cek isiannya. Isiannya bandar lokal akumulasi bagus, di sini akumulasi ini. Banyak ada penurunan kan di sini. Ternyata dia akumulasi lagi per hari ini akumulasi teman-teman. Si bandar lokal akumulasi per hari ini. Hari kemarin ya. Ada kakak bagus teman-teman ya. Smart Money sudah jualan. Nah, kita akan cek area penurunannya. Nah, cenderung aman. Ini tidak ada penurunan teman-teman. Tidak ada penurunan, hanya di sini aja nih. Ada si ekor hijau di angka 92. 92 turun teman-teman ya. Eh, cenderung dia akan ke bawah. Kenapa? Karena sudah melewati MA 20-nya. Kalau dia sampai ke level sini turun ke angka 95 masih aman. Jadi 95 aja masih aman, teman-teman ya. Kenapa? Karena masih di MA 20-nya. Jadi isian barang lokalnya paling bagus ini. Polen kembali ngambil, ngebuang ya. Polen tidak terlalu banyak tapi masih ada di dalam. Hati-hati, dia punya target penurunan di tanggal 8 ya. Tanggal 8, tanggal 9 ada area penurunannya. Oke, di sini ada si ekor hijau, di sini ada gap di angka 91. Nah, ini target penurunan juga tercapai. Nah, target selanjutnya ada di angka sini, teman-teman. Di angka 112 ada sebagai tanda kenaikannya, dan ini targetnya di angka 115. Itu target selanjutnya. Mungkin ada istilah sideways dulu, wajar lah, asal jangan dia lepas daripada MA 20 sama MA 10-nya. Kalau masih nempel di MA 10 masih aman. Nah, kalau sudah nempel di MA 20, hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan turunnya ada. Tinggal teman-teman melakukan planning aja. Posisi sekarang sudah murah banget. Murah banget. Jadi targetnya harga murahnya 120, teman-teman ya. APLN ini berapa untuk PE rasionya? Di angka 3,38. Artinya secara valuasi memang mahal secara PE rasio. Tapi secara pundacat dalam posisi dia di bawah banget, teman-teman ya. Ya targetnya jangan tinggi-tinggi, makanya saya bilang teman, di angka 120 aja sudah cukup ya. Kalau ke atas dikit ya silahkan aja teman-teman ya. Makanya saya sudah menyiapkan ketika dia naik ke 120 ya kan 115 nih. Saya yang menargetkan ke 115. Nah, ini kan 124 nih, ada target di sini. Teman-teman tinggal memindahkan target aja ke sini. Cloning. Nah, jadi kalau kata target di sini rasional teman-teman. Karena apa? Karena pernah menyentuh beberapa kali menyentuh ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk target pertama sudah dilalui di sini tanggal 8, nanti kita akan hapus ya setelah sampai ada kenaikan atau ada penurunan. Nanti kita akan lihat kenanya. Ini untuk ada penurunan hanya di angka 92 aja posisi downtrendnya. Tapi kalau dia sampai turun ke level 97 ataupun di angka 95 masih aman. Karena masih di jalur kenaikan. Oke. Target selanjutnya ke 115 dan di 124. Itulah targetnya teman-teman. Baik, sudah beres teman-teman. 117 kejemput teman-teman ya. Punya target 117 ya. Kejemput minimal ke 120 atau ke 124. Oke, teman-teman, untuk APLN seperti itu ya. Bandar lokal juga lagi akumulasi bagus teman-teman si APLN ini. Oke, nanti mungkin akan kita sambung lagi kepada emiten teman-teman berikutnya. Untuk saat ini, untuk pagi ini, selamat trading. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ciao.